Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan mematuhi protokoler kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang EPP pembelajaran abad 21 dengan model pembelajaran Project Based Learning. Apa itu pembelajaran abad 21? Pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan teknologi. Di dalam pembelajaran abad 21, target kompetensinya ada 6. Yang pertama, ada penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, siswa dapat berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, adanya transfer pengetahuan. Tidak hanya C1, C2, C3, tapi diharapkan ada kecakapan pengetahuan C4 sampai dengan C6. Kemudian yang keempat adalah literate. Yang kelima adalah dapat menyelesaikan masalah. Sedangkan yang terakhir adalah anak dapat berpikir kritis dan kreatif. Itulah 6 kompetensi yang harus kita kembangkan di dalam pembelajaran abad 21. Bapak Ibu, keterampilan atau pengembangan dalam pembelajaran abad 21 adalah 4C, yakni kolaborasi, creativity, critical thinking, dan komunikasi. 4C itulah keterampilan yang harus dikembangkan di dalam pembelajaran 21. Baik Bapak Ibu, pada video saya yang terdahulu telah membahas tentang contoh RPP tentang problem based learning atau pembelajaran yang berbasis problem. Sedangkan pada kali ini kita akan membahas contoh RPP dengan model pembelajaran project based learning atau biasa kita singkat dengan PJBL. Apa itu project based learning? Yaitu pembelajaran yang menekankan pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan suatu produk. Bisa produk 2 dimensi, bisa produk 3 dimensi. Produk 2 dimensi contohnya karangan, puisi, desain, gambar, sedangkan yang 3 dimensi contohnya sapu tangan, kemudian taplak meja, bunga, hiasan dinding, hiasan yang digantung, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan peserta didik harus dapat menilai kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta didik diharapkan mampu menilai pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Di samping itu, project based learning atau pembelajaran berbasis project ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta didik menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai ke mempresentasikan karyanya berdasarkan pengalaman nyata. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita tahu bahwa 4 model pembelajaran itu mempunyai sintak yang berbeda-beda karena akan membahas tentang RPP yang berbasis project based learning, maka kita ingat kembali sintak project based learning. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Di sini tugas guru adalah memancing siswa dengan berbagai pertanyaan terkait dengan proyek yang akan dilakukan. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Misalkan akan menyusun atau menyampaikan atau membuat laporan, maka desainnya bagaimana? Mulai dari membuat daftar pertanyaan, wawancara, sampai menyusun suatu laporan. Kemudian yang ketiga, sintaknya adalah menyusun jadwal pembuatannya, kapan akan dilakukan wawancara dan kapan akan menyusun laporannya. Sedangkan yang keempat adalah monitoring keaktifan
dan perkembangan proyek anak-anak. Di sini tugas guru adalah tidak hanya sekedar memantau, tetapi membimbing sejauh mana perkembangan proyek yang dilakukan siswa. Kemudian yang kelima adalah menguji hasilnya. Anak-anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan laporan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Di sini Bapak dan Ibu guru dalam kegiatan ini akan melihat sejauh mana pencapaian kompetensi yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya kita akan membahas contoh RPP model pembelajaran Project Based Learning. Kita contohkan kelas 4 semester ganjil, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Di sini kita memilih KD dari 3 mapel, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk Bahasa Indonesia, KD 3.3, menggali informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Sedangkan di KD 4.3-nya melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Itu nanti produknya. Di IPS KD-nya adalah mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Sedangkan di KD keterampilan menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi. Jadi bahan atau materi yang digunakan untuk wawancara kita ambilkan dari materi IPS tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan pasangan yang ketiga IPA KD-nya 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang keterampilan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Jadi pas ini nanti ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikapnya, yaitu peduli di dalam melestarikan sumber daya alam. Baik Bapak Ibu, setelah memasangkan KD dari beberapa mapel, selanjutnya adalah mengembangkan KD menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama Bahasa Indonesia, karena masih pembelajaran ke-1, kita ambil indikator yang pertama, 3.3.1, yaitu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua, membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sedangkan di IPS indikatornya adalah mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatannya sumber daya alam ini bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua untuk IPS menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sedangkan untuk IPA nanti kita ambil indikator mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dan melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Oke, setelah kita tetapkan IPK-nya, berikut tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat
Satu, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Ini untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua, melaporkan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Ini produk besarnya membuat laporan. Sedangkan yang ketiga adalah melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tentu tidak bisa langsung dinilai melalui proses. Baik Bapak Ibu, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Pada video saya yang terdahulu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya di kegiatan pendahuluan ini ada 5 hal yang harus dilakukan guru. Yang pertama, menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabusnya. Karena RPP-nya hanya 1 halaman, tentu kelima hal ini tidak semuanya ditulis dalam RPP, tetapi sudah di luar kepala Bapak dan Ibu guru. Jadi yang dituangkan dalam RPP cukup nomor 5 saja. Misalnya, menyampaikan materi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wawancara, menyusun laporan, presentasi, dan membuat peta konsep, misalnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, langsung ke kegiatan inti untuk Sintak Project Based Learning ini. Yang pertama adalah tahapan pertanyaan mendasar. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pasangan tadi yang kita tentukan di awal tadi. Yang pertama, guru tentu menanyakan tugas terstruktur pra pembelajaran tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai yang diberikan secara kelompok, baik daring maupun luring. Sama diberi tugas membaca tentang karakteristik tersebut, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang kedua, guru menayangkan gambar panen padi di sawah, suasana pegunungan, dan pantai sebagai bahan untuk tanya jawab peserta. Lalu peserta didik memberi tanggapan secara kritis, di sini tidak tebal ya, kritis dengan bahasa yang santun dalam menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Jadi Bapak Ibu guru, jangan bosan-bosannya untuk menyerukan kepada anak-anak selalu berbahasa yang santun dan berpikir kritis. Contoh pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan padi? Karena masyarakat Bojonegoro sebagian besar petani, tentu mudah sekali mereka menjawabnya. Kita arahkan lagi dengan pertanyaan, di mana tempat tumbuhnya? Di sawah. Tapi bukan itu maksudnya, kita tanyakan termasuk dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Yang berikutnya pertanyaan, apakah yang kalian ketahui tentang aktivitas penduduk di daerah pegunungan? Tentu dengan menunjuk gambar pegunungan. Jadi jawabannya tentu berbeda-beda.
Yang keempat, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di pantai? Kalau siswa tidak tahu, maka dia nanti akan menyusun daftar pertanyaan dan akan ditanyakan kepada narasumbernya. Keempat, kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan di pantai? Ini untuk sikapnya. Saya pikir untuk tahap pertama, pertanyaan mendasar sudah cukup jelas. Kita perjelas lagi langkah kedua di project based learning ini adalah mendesain perencanaan produk. Contoh kegiatan atau kegiatan yang dapat dilakukan. Peserta didik secara kelompok menerima tugas membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan kosakata baru dan kalimat efektif. Materinya apa tadi? Materi IPS. Yang kedua, peserta didik melakukan diskusi secara kritis, mengajukan pendapat, argumen, dan ide untuk membuat pertanyaan. Inilah pembelajaran abad 21. Jadi ada kolaborasi, ada komunikasi, ada berpikir kritis dan kreativitas atau kreativiti. Yang ketiga, guru membimbing siswa membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Cukup jelas ya desainnya. Setelah pertanyaan jadi, menyusun jadwal pembuatan. Guru memberi waktu untuk menyelesaikan penyelesaian proyeknya. Tadi menyusun laporan ya proyeknya ya. Kemudian peserta didik menyusun jadwal wawancara dulu kepada 3 narasumber yang sudah disiapkan. Narasumbernya bisa dari wali murid, atau bisa dari guru, atau bisa dari teman yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang keempat, tahapan project based learning memonitoring keaktifan dan perkembangan proyeknya. Yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk melakukan wawancara. Yang kedua, setelah wawancara, peserta didik menyusun laporan hasil wawancaranya. Bisa berbentuk tabel, bisa deskripsi, bisa peta konsep, terserah kreativitas masing-masing. Kemudian yang ketiga, guru berkeliling mengecek peserta didik serta membantu siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan. Jadi tidak ada yang namanya guru WA-nan atau duduk manis. Gurunya juga ikut aktif. Yang kelima, tahap kelima adalah menguji hasil kegiatan pembelajarannya. Guru memberi kesempatan 3 kelompok untuk mempresentasikan tugas dengan cara home timpa. Karena kalau 28 anak, satu kelompok 4, ada 7 kelompok. Kalau semuanya presentasi, waktunya habis, cukup 3 saja. Peserta didik dalam satu kelompok memilih salah satu anggotanya yang akan menjadi presenter laporan secara mufakat. Jadi anak-anak juga diajari untuk menentukan pilihan dengan cara mufakat. Yang ketiga, secara bergiliran presenter mempresentasikan laporan dengan percaya diri. Jangan lupa diingatkan, kelompok lain menanggapinya dengan kritis. Yang keempat, setiap kelompok memperbaiki hasil pekerjaan setelah mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Diberi kesempatan untuk memperbaiki. Ini untuk menguji hasil. Yang keenam yaitu evaluasi pengalaman belajar. Kita evaluasi sekarang. Guru bersama siswa menyimpulkan keseluruhan materi yang telah dipelajari. Tidak guru saja yang menyimpulkan, tapi bersama siswa. Peserta didik secara mandiri, tugas mandiri, membuat rangkuman dalam bentuk peta konsep tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan rakyat. Jadi di sini nanti akan ketahuan sejauh mana kompetensi yang diperoleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hari ini melalui produknya yang
berupa peta konsep, baik pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya. Guru memberi tugas kegiatan mandiri tidak terstruktur kepada peserta didik untuk wawancara kepada orang tuanya tentang kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam di lingkungannya. Ini PR-nya. Nah, demikianlah Bapak Ibu untuk pembahasan kita kali ini tentang project based learning. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.